semua, perkenalkan nama saya Iketut Budi Anyana dengan NIM 18130110665 dari kelas 7B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul yaitu pelabelan K total, tak teratur sisi dan nilai ketidakteraturan sisi pada graf hasil operasi CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3 untuk N lebih besar dari sama dengan 3. Nah, adapun untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pengertian pelabelan tak teratur sisi, definisi graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3, pelabelan tak teratur sisi pada graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3, dan yang terakhir yaitu nilai ketidakteraturan sisi pada graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3. Ya, langsung saja pada pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian pelabelan tak teratur sisi. Nah, pelabelan K total tak teratur sisi lambda yang mana V gabungan E himpunan 1,2 sampai K dikatakan pelabelan K total tak teratur sisi dari graf G jika untuk sembarang dua sisi E sama dengan U1 V1 dan F sama dengan U2 V2 yang berbeda dari graf G berlaku WTE tidak sama dengan WTF. Nah, dengan WTE sama dengan lambda U1 ditambah lambda E tambah lambda V1, dan WTF yaitu lambda U1 tambah lambda E ditambah lambda V2. Nah, untuk nilai ketidakteraturan total sisi sembarang graf secara umum memiliki batas sebagai berikut, yaitu tes G lebih besar dari sama dengan E plus 2 per 3 dan kurang dari E. Selanjutnya untuk definisi graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3 yaitu adalah graf hasil operasi graf lingkaran atau circle graph CN yang digabungkan dengan graf bintang atau star graph SN, dan setiap titik pada graf lingkaran tersebut dikoronakan dengan lengkap K1 dengan graf lengkap K1 serta dari operasi graf tersebut kemudian digabungkan dengan N graf lingkaran C3. Dalam hal ini N merupakan bilangan bulat positif lebih dari atau sama dengan 3. Untuk selanjutnya pelabelan teratur sisi pada graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada slide. Nah, dilihat dari gambar tersebut maka kita dapatkan untuk himpunan label titiknya itu adalah T, U1, U2 sampai UN, K1, K2 sampai KN, P11 sampai PN2. Nah, untuk jumlah total titiknya yaitu 4N plus 1. Untuk label sisinya itu ada R1, R2 sampai Rn, W1, W2 sampai Wn, P1, P2 sampai PN2, Y11, Y21 sampai YN1, dan seterusnya. Nah, untuk jumlah sisinya yaitu 6N. Nah, dari pelabelan tak teratur sisi graf CN gabungan SN Corona K1 gabungan NC3 yaitu untuk N sama dengan 3. Untuk N sama dengan 3 bisa dilihat ini. Nah, sehingga didapatkan bobotnya itu seperti ini. Begitu pula untuk N, untuk N sama dengan 4, 5 dan seterusnya.
Nilai ketidakteraturan sisi pada graf Cn gabungan Sn corona K1 gabungan NC3 yaitu sebuah teorema yang mana nilai ketidakteraturan sisi pada graf Cn gabungan Sn corona K1 gabungan NC3 yaitu 6n plus 2/3 dengan n lebih besar dari sama dengan 3 dan n itu adalah anggota dari bilangan Z positif. Untuk selanjutnya itu pelabelan simpul atau titik pada graf G itu dirumuskan sebagai berikut, yaitu untuk T sama dengan 2n plus 1. UI itu adalah UI itu sama dengan 2n plus 1, di mana n adalah dari 3 sampai 4 dan seterusnya, sedangkan I itu dari 1 sampai n. Nah, untuk untuk titik KI itu sama dengan n plus 1, di mana n itu dari 3 sampai seterusnya dan I itu dari 1 sampai n. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk pelabelan busur atau sisi itu FW1 itu n sama dengan n-2 dan seterusnya sampai FYI3. Nah, sehingga dari pelabelan simpul dan pelabelan busur tersebut kita akan dapatkan bobotnya. Nah, kita bisa menghitung bobotnya dari yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yaitu untuk WFA1 itu sama dengan 3, yang mana P12 ditambah FP11 dan tambah FPY. Nah, sehingga untuk perhitungan bobotnya itu sampai WFA6N didapatkan itu sama dengan 6N plus 2. Nah, karena bobot sisinya itu memenuhi sifat perhitungan tersebut, maka digunakan rumus pelabelan yang ada untuk mencari nilai K terkecil. Nah, maka diperlukan nilai label sisi atau titik yang terbesar sehingga diperoleh deret nilai label terbesar untuk setiap nilai n sebagai berikut, yaitu 7, 9, 11, 13, 15 dan seterusnya. Nah, jadi berdasarkan deret di atas kita peroleh bahwa rumus deret terhadap nilai n itu yaitu K sama dengan 6n per 2 dibagi 3. Jadi terbukti untuk teoremanya. Nah, sekian untuk presentasi saya. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih.